Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1317 sampai bab 1320. Semua budak keluarga Lu terkejut. Dengan mulut setengah terbuka, dia melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Hao Yu merangkak dari samping dan mendatangi Lu Sao Cheng. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh leher Lu Sao Cheng dengan jari-jarinya. Setelah memastikan bahwa Lu Sao Cheng benar-benar ditampar sampai mati oleh Li Fugui, Hao Yu bertanya dengan kebencian, "Li Fugui, kamu. Li Fugui tersenyum tipis dan bertanya kepada Hao Yu dengan santai, "Ada apa denganku? Aku menghilangkan kerugian bagi orang-orang, apa? Apakah kalian berencana melakukannya sama? Tidak bisakah kamu dikuburkan bersama tuan mudamu?" Hao Yu mengeluarkan kalimat melalui giginya, "Li Fugui, tunggu saja untuk mati." Li Fugui menyeringai dan berkata, "Tunggu untuk mati? Haha. Apakah kamu bercanda? Kamu ingin membunuhku, bukan hanya keluarga Lumu. Bukankah aku masih hidup dan sehat? Sebaliknya, kamulah yang membantu para pelaku kejahatan. Sekarang tuanmu telah dipukuli sampai mati olehku. Saya akan memberi Anda dua cara sekarang. Pertama, pasal 1, saya akan menghapuskan budidaya Anda dan membiarkan Anda pergi. Pasal 2, Anda akan meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang, dan mengikuti saya untuk mencari keadilan di masa depan." Untuk beberapa budak keluarga, dua syarat Li Fugui, mereka akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu. Tetapi bagi para budak yang memiliki keluarga, mereka tahu di dalam hati bahwa begitu mereka mengkhianati keluarga Lu dan memilih untuk mengikuti Li Fugui, keluarga mereka masing-masing akan terkoyak, dan istri, anak, dan anak mereka semua akan dibunuh oleh Lu, keluarga tanpa keraguan. Setelah beberapa menit, ketika dua budak rumah tangga berdiri dan memutuskan untuk bekerja dengan Li Fugui, Li Fugui memandang orang-orang yang tersisa dan bertanya, "Sepertinya kamu tidak setuju untuk mengikutiku. Nah, karena kamu setia kepada keluarga Lu, aku akan membiarkanmu kembali." Dia menjatuhkan kata-kata itu. Li Fugui mengambil tindakan tegas. Setelah beberapa kali ratapan menyakitkan, beberapa budak rumah tangga yang tidak mengikuti Li Fugui hancur total. Li Fugui melakukan semua ini. Baru saja dia melambaikan tangannya dan mengutuk Hao Yu dan orang lain yang menjadi tidak berguna. "Oke, kamu bisa keluar sekarang." Ketika Hao Yu dan yang lainnya menyeret tubuh Lu Sao Cheng pergi, ada keheningan yang mematikan di ruangan itu. Li Fugui bersandar di sofa, melirik noda darah di tanah, lalu tersenyum pada Ning Jing dan berkata, "Saudari Ning, sekarang kamu dapat meminta seseorang membersihkan darah di tanah." Wajah Ning Jing pucat, dan dia melihat wajah Li Fugui penuh angin. Dengan ekspresi Yundan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Fugui, apakah kamu benar-benar tidak khawatir sama sekali tentang serangan balik keluarga Lu?" "Li," Fugui berkata tanpa daya, "apa gunanya mengkhawatirkan? Pihak lain telah menjelaskan bahwa dia ingin bertarung dengan kita kali ini. Mengapa aku harus begitu baik kepada mereka ketika aku begitu terkoyak?" Jing Jing menghela nafas. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, dia tahu tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Dia bangkit dan datang ke pintu dan meminta pelayan masuk dan membersihkan. Nangong Sueki dan Nangong Jinglei saling berpandangan. Sueki memandang Li Fugui, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apa yang dilakukan Li Fugui hari ini sungguh tidak normal. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Li Fugui, dalam waktu yang terbatas ini, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Li Fugui. Jangan katakan apapun lagi. Dia bisa melihat karakter kehati-hatian Li Fugui dalam menghadapi segala hal. Tapi hari ini, Li Fugui tampak berhati-hati dalam menangani masalah ini pada tahap awal, namun pada tahap selanjutnya, sikapnya berubah 180 derajat. Pada akhirnya, dia membunuh Lu Sao Cheng secara langsung apapun konsekuensinya.
Setelah berpikir sejenak, Sueki berbisik kepada Ning Jing dan yang lainnya, "Saudari Ning, Jingjing, jangan khawatir lagi. Saya pikir karena Fugui berani menantang keluarga Lu secara langsung, dia pasti punya cara untuk menghadapi keluarga Lu, keluarga." Pada saat ini, Li Fugui melebarkan tangannya, dia berkata sambil tersenyum masam, "Sejujurnya, saya sebenarnya tidak punya solusi yang baik untuk masalah ini. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah memblokirnya dengan tentara, dan dengan air dan tanah, lakukan saja selangkah demi selangkah." Sueki tampak sedikit terkejut. Li Fugui bertanya, "Fugui, apa katamu? Kamu tidak punya ide bagus?" Li Fugui berkata dengan santai, "Apa mungkinkah ada ide bagus? Aku bukan dewa. Aku tidak bisa melakukan segalanya tanpa gagal, kan?" Tanda tanya petik 2. Sebaliknya, Li Fugui berdiri, berbaring, dan berkata dengan malas, "Semua orang mungkin lelah karena kesibukan kerja selama 2 hari terakhir ini. Kami tidak ada pekerjaan hari ini, jadi kami semua istirahat. Kami akan melakukannya besok pagi, langsung kembali ke desa. Oh, dan kita akan makan bersama pada jam 7 malam ini, dan saya juga akan membuat pengaturan di sini di kota Jiangnan." Menunggu Li Fugui keluar, Sueki dan Jing Lei adalah orang pertama yang bangun dan pergi. Setelah beberapa saat, hanya Zhang Jingjing dan Ning Jing yang tersisa di ruangan itu. Kedua gadis itu saling memandang. Zhang Jingjing adalah orang pertama yang berbicara dan buru-buru berkata kepada Jingjing, "Saudari Ning, mengapa kamu tidak membujuk Fugui sekarang? Bukankah aku sudah memberitahumu betapa berbahayanya situasi kita saat ini? Keluarga Lu pasti tidak akan membiarkannya pergi jika Lu Shaosheng meninggal. Jika keluarga Lu keluar dengan kekuatan penuh, kita akan berada dalam bahaya nyata." Ning Jing tentu saja mengetahui hal ini. Dia tampak bermasalah dan menghela nafas dengan sedikit ketidakberdayaan. "Jingjing, aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi apa bedanya jika aku mengatakannya?" "Kamu melihat sikap Fugui tadi. Jelas sekali dia ingin menyingkirkan Lu Shaocheng. Membalas pasir hisap dan pembantaian darah," Qi Kuaichuo berkata. "Lagi pula, Lu Shaocheng memang pantas mati, dan Fugui tidak mau mendengarkan saranku. Segalanya sudah seperti ini. Mari kita cari cara untuk menyelesaikannya. Masalah sesegera mungkin." Zhang Jingjing menghela nafas, duduk perlahan di kursi, dan berkata dengan ekspresi putus asa, "Selesaikan. Bagaimana lagi kita bisa menyelesaikannya?" Dengan mengatakan itu, Zhang Jingjing mengeluarkan ponselnya dan disebut Hua Duo. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, dia hanya bisa mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Hua Duo terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, ketika Hua Duo mendengar bahwa Li Fugui benar-benar membunuh Lu Shaocheng, gadis itu tercengang. Sambil memegang telepon, "Saya tertegun untuk waktu yang lama dan tidak sadar kembali." Setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan keras, "Jingjing, apa yang kamu katakan? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa Fugui membunuh Lu Shaocheng?" Zhang Jingjing mengangguk dan berkata, "Ya, Duo, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" "Lakukan sekarang? Awalnya, kami berada dalam situasi yang sulit kali ini. Itu berbahaya." Li Fugui juga langsung membunuh Lu Shaosheng. Bukankah ini menjelaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan jalan keluar apapun? Keluarga Lu keluar untuk menghadapi Li Fugui, game ke-6 kita akan benar-benar terlibat dalam konflik antara keluarga dan Li Fugui. Di tengah pertarungan, Hua Duo menarik napas dalam-dalam. Setelah mencoba untuk menenangkan diri sebanyak mungkin, dia buru-buru berkata kepada Zhang Jingjing, "Jingjing, tenang dulu. Bagaimana suasana hati Fugui sekarang?" Zhang Jingjing menjawab dengan senyum masam, "Apalagi yang bisa dia lakukan?" Dia bersikap arogan dan berbicara tentang mengambil langkah demi langkah.
Coba saya lihat, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri sebagai kapten kedua kita tim, dengan sengaja menghasut hubungan antara Biro ke-6 dan keluarga bangsawan. Hati Hua Duo ada di tenggorokannya, pikirannya berpacu. Setelah beberapa detik, dia buru-buru berkata kepada Zhang Jingjing, "Ayo lakukan ini, tunggu sebentar. Saya akan menelepon Sister Ming untuk memberitahunya tentang hal ini." Dia menjatuhkan kata-kata itu, Hua Duo langsung menutup telepon. Setelah beberapa saat, ketika dia memberitahu Sister Ming semua yang terjadi di kota Jiangnan, Sister Ming juga menjadi bingung. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya dengan kebingungan, bagaimana dia bisa membunuh Lu Shaosheng? Tidakkah dia tahu bahwa orang-orang dari Sekte Tiangang telah tiba di kota Jiangnan? Hati Hua Duo menegang dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Saudari Ming, apa yang kamu lakukan? Katakan, orang-orang dari Sekte Tiangang telah datang ke kota Jiangnan." Saudari Ming berkata terus terang, "Ya, saya baru saja mendapat beritanya setengah jam yang lalu. Wu Xi, murid tertua dari Sekte Tiangang, baru saja tiba di Jiangnan kota dengan 3 utusan bintang utama sekte tersebut. Diperkirakan kami akan pergi ke desa Xiaoxi malam ini." Setelah Sister Ming selesai berbicara, Hua Duo tidak bisa menahan keringat dingin. Dia buru-buru bertanya, "Saudari Ming, utusan bintang 3 manakah yang dipimpin Wu Xi?" Saudari Ming berkata dengan serius, "Tian Bao, Tian Kri, dan Tian Qiao." Hua Duo berpikir sejenak, lalu bertanya kepada Saudari Ming dengan serius, "Saudari Ming, apa yang harus dilakukan? Menurutmu aku harus melakukannya sekarang?" Sister Ming juga tampak tak berdaya. Setelah memikirkannya, dia dengan serius memperingatkan Hua Duo, Duo, kamu harus melindungi dirimu sendiri dan Yang Yongxin serta keselamatan orang lain di desa Xiaoxi sekarang. Ingat, yang terbaik adalah anggota Biro ke-6 tidak terlibat untuk saat ini. Kami terlibat dalam pertempuran dengan Sekte Tiangang. Sekali terlibat, tidak mungkin bagi kami untuk keluar bahkan jika kami mau. Saya akan segera menelepon Fugui untuk melihat apa yang ada dalam pikirannya. Hua mendengar ini, Duo tidak punya pilihan selain setuju sambil meringis. "Oke, saya mengerti, Sister Ming. Tolong beri saya pesan setelah Anda menyelesaikan panggilan." Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah kembali ke kamarnya, dia berbaring di tempat tidur. Berbaring di ranjang empuk, dia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Situasi di kota Jiangnan pada dasarnya telah stabil. Sekarang Lu Shaocheng sudah meninggal. Sue Qi bergabung dengan keluarga Lin, keluarga Zheng, dan keluarga Ye. Dengan dukungan keluarga Nangong dari depan, lingkaran bisnis kota Jiangnan tidak akan kewalahan untuk saat ini. Dengan kata lain, ketika keluarga Lu tidak dapat menemukan terobosan di kota Jiangnan, jika keluarga Lu benar-benar ingin mengurus dirinya sendiri, mereka akan fokus langsung ke desa Xiaoxi. Adapun Sekte Tiangang, dialah yang dia cari, dimanapun dia berada orang-orang dari Sekte Tiangang akan muncul. Jika Anda tinggal di sini di kota Jiangnan, cakupannya terlalu besar, dan dia masih belum tahu berapa banyak kelompok boneka yang dimiliki Sekte Tiangang. Jika sekte ini melakukan hal yang sama seperti keluarga Lu dan memilih untuk menghancurkan perekonomian Jiangnan, dia pasti tidak akan mampu mengurus semua orang di sekitarnya. Jadi, yang terbaik adalah kembali ke desa Xiaoxi sendirian. Bagaimanapun, itu hanya tempat yang pantatnya besar. Tidak peduli siapa yang pertama kali dihadapi oleh orang-orang dari Sekte Tiangang, dia dapat tiba di tempat kejadian dalam waktu yang sangat singkat. Tepat ketika Li Fugui sedang berpikir seperti ini, tanpa diduga, ada ketukan di pintu. Li Fugui berdiri dan melangkah maju untuk membuka pintu. Tak mau begitu saja membuka pintu, Liu Xia melangkah keluar kamar dengan berlinang air mata. "Bukankah aku memintamu untuk istirahat?" Li Fugui berkata pada Kuiksa dengan prihatin. Li Fugui merasa agak bersalah terhadap Liu Xia. Meskipun dia mengira setelah Lu Shaosheng menangkap Liu Xia dan Suetu,
dia mungkin akan mengalahkan mereka. Tapi yang tidak dia duga adalah metode Lu Shaosheng akan begitu kejam. Siksa saja kedua orang ini. Hal yang paling dibenci adalah bajingan ini benar-benar memotong telinga Liu Xia. Titik ini, itulah yang paling tidak disukai Li Fugui. Tentu, dari sudut pandang Liu Xia, Li Fugui membunuh Lu Shaosheng hari ini semata-mata untuk membalaskan dendamnya. Dia tahu bahwa membunuh Lu Shaosheng akan menimbulkan masalah besar. Tapi untuknya, namun, Li Fugui memukuli Lu Shaosheng sampai mati tanpa ragu-ragu. Perasaan mendalam ini benar-benar menyentuh hati Liu Xia. Dia perlahan mendekati tirai. Dia menarik tirai dengan lancar. Kemudian dia berdiri di samping tempat tidur, menundukkan kepalanya, dan berbisik kepada Li Fugui, "Kapten, saya tahu saya orang jelek sekarang, tapi saya masih ingin memberikan diri saya sepenuhnya kepada Anda. Jika Anda tidak menyukainya, saya pikir." Kemudian meskipun kata-kata itu tidak diucapkan dengan lantang, Li Fugui tahu apa yang gadis itu rencanakan untuk katakan. Melihat penampakan kecil Kuiksen yang menawan. Tanpa berkata apa-apa, Li Fugui melangkah maju dan memeluk Liu Xia erat-erat. Setelah memeluk Liu Xia, Li Fugui berbisik kepada Liu Xia, "Jangan khawatir, sejak aku bertemu denganmu, kamu sudah menjadi wanita di hatiku. Adapun memberikan tubuhmu kepadaku, haha, apakah kamu benar-benar menginginkannya untuk bersamaku sekarang?" Pada titik ini, Li Fugui dengan lembut melepaskan Liu Xia, memaksakan senyuman dari sudut mulutnya, dan menatap mata Liu Xia. Saat mata mereka bertemu, Liu Xia segera memahami pikiran Li Fugui. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Fugui, bisakah kamu benar-benar membuat telingaku terlihat seperti dulu?" Li Fugui berkata dengan percaya diri, "Jangan lupa, aku adalah dokter ajaib. Juga, aku tidak ikut kamu sekarang karena kamu merasa tidak enak badan selama 2 hari terakhir ini." Wajah Liu Xia langsung memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata dengan ekspresi malu-malu, "Aku benci. Siapa yang menyuruhmu mengatakan ini tentang aku?" Li Fugui terkekeh dan menarik Liu Xia untuk duduk di tepi tempat tidur. Lalu dia berkata dengan tulus, "Kuisa, sebenarnya, apa yang terjadi kali ini adalah kesalahanku. Jika aku merencanakan lebih hati-hati, aku tidak akan membiarkanmu dan Suetu menderita. Tapi jangan khawatir, membunuh Lu Shaosheng hanya demi langkah pertama dalam balas dendammu. Di masa depan, aku akan membuat keluarga Lu sepenuhnya berada di bawahmu dan Suetu." Ketika Li Fugui membunuh Lu Shaosheng, Liu Xia telah melihat betapa baik hati Li Fugui padanya. Dia mengangguk, meringkuk ke dalam pelukan Li Fugui, dan berbisik, "Fugui, kamu tidak perlu menjamin ini kepadaku." Li Fugui bertanya, "Lalu apa yang harus aku jamin?" Liu Xia mengangkat kepalanya, menatap Li Fugui dengan mata berair dan berkata, "Jika kamu ingin berjanji, aku harap kamu bisa berjanji bahwa tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki di sekitarmu, kamu selalu dapat meninggalkan tempat untukku di hatimu." Li Fugui tidak menjawab, sebaliknya, dia mencium kedua bibir merah Liu Xia dengan penuh gairah. Saat keempat bibir saling berhadapan, pasir hisap telah mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Pada saat ini, tanpa diduga, ponsel Li Fugui berdering. Setelah berpisah dari Liu Xia, Li Fugui mengeluarkan ponselnya. Ketika dia melihat nomor telepon Sister Ming, Li Fugui tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, "Lihat, bergabung dengan tim manapun itu merepotkan, bukan hanya untuk membunuh Lu Shaosheng. Ming, adikku menelepon lagi." Saat dia mengatakan itu, Li Fugui dengan santai menghubungkan telepon. Akibatnya, sebelum dia dapat berbicara, saudari Ming bertanya dengan keras, "Li Fugui, apakah kamu gila?" Berbeda dari sebelumnya, dihadapkan pada pertanyaan saudari Ming kali ini, Li Fugui tidak membantah, tetapi berkata dengan senyum masam, "Saudari Ming, saya hanya impulsif saat itu." Setelah mendengar penjelasan Li Fugui, hati saudari Ming langsung tenggelam.
Dia tahu seperti apa Li Fugui. Jika anak ini benar-benar memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini, dia pasti akan berbicara omong kosong pada dirinya sendiri. Tapi sekarang, Li Fugui hanya menjawab secara impulsif. Sejak saat ini, Saudari Ming tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah anak laki-laki ini benar-benar marah karena kecantikannya? Jika ini masalahnya, bukankah semua yang dia lakukan di tahap awal berisiko menjadi sia-sia? Sadarilah ini, Saudari Ming menahan amarahnya untuk saat ini dan berbisik kepada Li Fugui. Fugui, aku tahu Lu Shaosheng pantas mati, tetapi kamu tidak boleh memukulinya sampai mati di kota Jiangnan sekarang. Lagi pula, kamu benar-benar ingin dia mati. Jika demikian, mengapa tidak menyerahkannya kepada bawahan Anda dan membiarkan rekan lain dari tim kedua memindahkannya langsung ke markas? Anda takut menimbulkan masalah yang tidak perlu pada polisi setempat. Apakah Anda juga takut hanya Lu Shaosheng akan membawa masalah ke markas? Apakah kamu merepotkan? Li Fugui bisa merasakannya dari nada bicara Sister Ming. Kali ini, Sister Ming sangat mengkhawatirkan situasinya. Pikirkan ini. Li Fugui menghela nafas kepada Saudari Ming. Saudari Ming, saya juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk membunuh Lu Shaocheng. Petik 2. Tetapi masalahnya adalah, apa yang dilakukan anak ini benar-benar menjengkelkan. Jika saya tidak menyingkirkannya dia tidak akan pernah bisa menstabilkan hati tim kedua di masa depan. Oh, lagi pula semuanya sudah seperti ini. Jangan khawatir, aku tidak akan melibatkanmu. Jika ada masalah, saya bisa mengatasinya sendiri. Sister Ming terdiam beberapa saat. Dia berkata dengan marah, bisakah kamu bicara berlebihan? Ketika terjadi kesalahan, kamu bertanggung jawab sendiri. Menurutmu apakah tanggung jawabmu untuk menanganinya sendiri? Petik 2. Lagi pula, kamu tahu aku mengangkatmu menjadi kapten tim kedua, berapa banyak usaha yang kamu lakukan. Sekarang kamu, lupakan saja, percuma bicara banyak, katakan saja langsung padaku, apakah kamu punya rencana atau ide lain? Petik 2. Jika ada, katakan sekarang, aku dan aku. Kamu perlu mengambil nafas dulu dan mendiskusikannya terlebih dahulu. Yang ingin diuji Li Fugui kali ini bukanlah hati seseorang, tapi untuk semua orang di sekitarnya. Ini tentu saja termasuk Sister Ming. Jadi, setelah Sister Ming menanyakan serangkaian pertanyaan ini, Li Fugui merendahkan suaranya dan berkata, Saudari Ming, tolong jangan bertanya. Saya sangat bingung saat ini. Tapi jangan khawatir, saya jamin masalah ini tidak akan pernah meluas ke markas besar. Saya kelelahan. Saat itu, saya tidak bisa lagi menjadi kapten dan meninggalkan game ke-6. Selain itu, saya juga akan melakukan penyesuaian pada anggota tim kedua dan mencoba membiarkan mereka membantu saya menangani orang-orang sekte Tiangang terlebih dahulu mengenai keluarga Lu. Saya akan meminta bawahan saya untuk menengahi. Sister Ming menghela nafas. Dia berkata tanpa daya, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Wu Xi, murid hebat dari Sekte Tiangang, telah memimpin 3 dari 36 utusan bintang ke kota Jiangnan. Saya juga telah memberitahu Kapten Hua tentang berita ini. Anda bisa mendiskusikan tindakan penanggulangannya nanti. Ayo pergi. Di keluarga Lu, aku akan meminta seseorang mengawasinya untukmu untuk saat ini. Itu saja untuk saat ini, Saudari Ming hanya dapat mencoba menstabilkan situasi terlebih dahulu, dan kemudian mengambil langkah demi langkah. Lagi pula, sebagai wakil direktur, dia tidak bisa secara pribadi maju dan meminta kantor pusat mengirim orang ke kota Jiangnan untuk membantu Li Fugui menangani majikan dari keluarga Lu, bukan? Saya ingin game ke-6 hidup damai dengan keluarga-keluarga ini selama bertahun-tahun. Markas besar tidak akan pernah membuat keputusan seperti itu hanya untuk melindungi Li Fugui. Li Fugui menunggu Suster Ming selesai berbicara dan mengucapkan terima kasih padanya. Ketika dia hendak menutup telepon, dia tidak menyangka Hua Duo juga menelepon. Melihat situasi ini,
Li Fugui berkata terus terang kepada Sister Ming. Sister Ming, Duo-Duo juga menelepon saya. Saya akan menjawab panggilannya terlebih dahulu. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya secara langsung. Sister Ming He menghela nafas, tidak berkata apa-apa, dan menutup telepon-teleponnya. Li Fugui dengan santai menjawab panggilan Hua Duo lagi. Begitu panggilan tersambung, Hua Duo bertanya dengan serius, "Fugui, apakah ini panggilan dari Sister Ming?" Li Fugui menjawab dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Apakah ada yang salah?" Menghadapi pertanyaan itu, Hua Duo berkata dengan tergesa-gesa, "Apakah ada hal lain? Apakah saudari Ming baru saja memberitahumu? Orang-orang dari Sekte Tiangang telah datang ke kota Jiangnan." Li Fugui berkata terus terang, "Sudah kubilang, aku sedang bersiap untuk melakukan penyesuaian, kembalilah sesegera mungkin." Hua Duo berhenti sejenak, lalu bertanya, "Saudari Ming tidak mengatakan apapun tentangmu, Qi Kuaichuo?" Li Fugui menjawab dengan senyum masam, "Kamu pikir kamu tidak bisa mengatakannya?" Aku terkejut, "Bukan, apakah kamu membunuh Lu Shaosheng? Orang seperti ini yang pantas mati? Bagaimana kalian semua bisa merasakan bahwa bencana akan datang?" Hua Duo tersenyum dan berkata, "Haha, kamu tidak pernah dikalahkan oleh masyarakat, dan sekarang kamu begitu keras kepala. Biar ku beritahu, keluarga Lu bisa dianggap sebagai keluarga bangsawan, berbeda dengan keluarga Lin dan keluarga Ye yang pernah kamu tangani sebelumnya. Lupakan saja, keadaan sudah seperti ini sekarang, dan percuma memberitahumu begitu banyak. Karena kamu ingin kembali, kembalilah secepatnya, semua yang perlu aku persiapkan sudah disiapkan." Tinggalkan kata-kata ini. Hua Duo langsung menutup telepon. Liu Xia memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Duduk di sebelah Li Fugui, dia tampak seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Tunggu sampai Li Fugui meletakkan ponselnya. Liu Xia hanya tersedak dan berkata, "Fugui, aku tahu sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, tapi aku masih ingin mengatakan, kamu tidak boleh membunuh Lu Shaosheng untukku." Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Apa yang tidak seharusnya kamu melakukannya? Oke, apa masalahnya? Lihat ekspresimu yang tertekan. Ayo, beri aku senyuman, dan nanti aku akan membawamu kembali ke desa untuk makan jamur awan." Liu Xia bingung dengan tatapan tak berperasaan Li Fugui, terhibur. Tapi di hatiku, Liu Xia menganggap Li Fugui sebagai kerabat terdekatnya dalam kehidupan ini. Setengah jam kemudian, Li Fugui mengumpulkan semua orang yang terlibat dalam operasi ini sebelumnya. Li Fugui mengetahui bahwa Direktur Mu dan yang lainnya telah tiba. Dia hendak bangun dan pergi ke ruang pribadi untuk makan bersama semua orang, sambil memberikan penjelasan singkat kepada semua orang tentang apa yang harus mereka waspadai selanjutnya. Tanpa diduga, begitu dia melangkah keluar, Zhang Jingjing berjalan ke arahnya. Li Fugui belum bertanya apapun. Zhang Jingjing berkata terus terang kepada Li Fugui, "Fugui, jangan pergi ke sana dulu. Saya punya beberapa kata untuk dikatakan kepada Anda secara pribadi." Li Fugui kemudian meminta Liu Xia untuk pergi ke kamar pribadi terlebih dahulu, dan dia dan Zhang Jingjing datang ke kamar bersama. Begitu dia memasuki pintu, Li Fugui bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan padaku?" Zhang Jingjing sedikit mengernyit, merendahkan suaranya dan berkata, "Apakah kamu ingat Nyonya?" Jingjing mengangguk dan berkata dengan cemas, "Saya curiga ada yang tidak beres dengannya." Li Fugui melihat mata Zhang Jingjing dan sudah memikirkan apa yang dikhawatirkan gadis itu. Meskipun Li Fugui dan Atai tidak banyak berinteraksi, namun saya pernah melihatnya sebelumnya di markas tim kedua. Apalagi anak ini memiliki kesan yang cukup baik di benak Li Fugui. Berdasarkan, Li Fugui melambaikan tangannya kepada Zhang Jingjing dan berkata, "Kemungkinan ini hampir nol. Menurut pendapat saya, dia pasti mengalami beberapa masalah dan untuk sementara tidak nyaman untuk menghubungi kami." Zhang Jingjing bersikeras pada pandangannya sendiri.
Dia bersumpah, masalah apa yang bisa dia hadapi. Selain itu, bahkan jika dia menemui masalah, dia harus tetap berhubungan dengan kita daripada mengunci ponselnya dan menghilang bersama kita, kan? Li Fugui berpikir sejenak dan bertanya pada Zhang Jingjing tersenyum dan berkata, "Oke, bahkan jika dia benar-benar mengkhianati kita, haha, itu tidak akan berdampak banyak pada kita." Zhang Jingjing buru-buru berkata, kenapa itu tidak berdampak banyak pada kita? Bagaimana denganmu? Itu bukannya saya tidak tahu situasi saat ini di sini. Li Fugui tidak memberi Zhang Jingjing kesempatan untuk menyelesaikan apa yang dia katakan, tetapi menyela pihak lain dan berkata kata demi kata, tanpa bukti. Saya harap Anda tidak akan melakukannya menjadi sombong, menarik kesimpulan dan menghancurkan kesatuan internal kita. Kau tahu, kita masih satu tim sekarang. Jika kita bahkan tidak bisa mencapai kepercayaan yang paling mendasar, jika kita benar-benar menghadapi musuh yang lebih kuat di masa depan, menang bukankah kita harus duduk santai dan menunggu kematian? Zhang Jingjing membuka mulutnya, ingin membantah, tetapi dia tidak bisa memikirkan alasan untuk membantah. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan marah, "Pokoknya, aku sudah memberitahumu semua yang perlu kamu katakan. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati di sini." Li Fugui mengangguk, langsung mengganti topik pembicaraan, dan membawa Zhang Jingjing ke ruang pribadi, kamar di lantai bawah. Saat dia berjalan pergi, dia tersenyum padanya dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku akan kembali ke desa Xiaoxi kali ini, jadi kamu tidak perlu mengikutiku." Zhang Jingjing tiba-tiba berhenti, menatap Li Fugui dan bertanya, "Mengapa? Apakah kamu pikir aku bersamamu? Apakah ada penghalang di sekitarku?" Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak, tidak. Bagaimana saya bisa mengatakan itu adalah penghalang ketika seorang wanita cantik sepertimu ada di sisiku? Harus dikatakan bahwa itu menarik perhatian." Zhang Jingjing berkata dengan marah, "Kamu tidak mau? Apakah boleh berbicara omong kosong?" Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan menarik Zhang Jingjing. Sementara keduanya terus bergerak maju. Dia berkata kepada Zhang Jingjing dengan serius, "Jingjing, kamu juga tahu betapa pentingnya kota Jiangnan. Saat ini, keluarga Lu pasti akan mengirim seseorang ke sana. Dan aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu apakah budak-budak ini yang baru saja kuserap dari keluarga Lu dengan tulus berniat mengikutiku. Selain itu, Nangong Sueki juga ada di kota, hati terpisah dari perut." Dia belum menyelesaikan kata-katanya belum. Zhang Jingjing menjawab, "Li Fugui, saya benar-benar tidak berharap Anda begitu curiga." Nangong Sueki telah mengakui di depan umum bahwa dia adalah wanita Anda, tetapi sekarang Anda mengatakan bahwa hati orang-orang terpisah satu sama lain. Apakah kamu tidak takut? Haruskah aku memberitahu Sueki apa yang baru saja kamu katakan? Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Pertama, kamu tidak bisa mengatakannya, dan kedua, tidak masalah meskipun kamu mengatakannya padanya." Zhang Jingjing cemberut dan berkata, apakah menurutmu hubungan antara kalian tidak bisa dihancurkan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Bukan itu masalahnya. Tetapi karena Sueki juga harus tahu bahwa aku tidak melakukannya. Percayalah padanya 100% sekarang." Haha, kamu juga mengetahuinya. Dalam benak anak-anak keluarga bangsawan ini, semua emosi selalu menjadi nomor 2 di hati mereka, hanya minat yang menjadi nomor 1. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Nangong Sueki tinggal di kota Jiangnan untuk Ki Kuai Kui Xiao? Sambil berbicara, keduanya memasuki lift. Ketika pintu lift ditutup, Zhang Jingjing menatap Li Fugui dan bertanya, "Karena kamu mengetahui hal ini, mengapa kamu masih memiliki hubungan dengannya?" Li Fugui tidak dapat menjelaskan masalah ini sama sekali. Dia tidak bisa tanpa malu-malu memberitahu Zhang Jingjing bahwa dia tidak bisa menahan diri karena dorongan hati, bukan? Jika Anda benar-benar mengatakan ini, kemudian gambarannya di benak Zhang Jingjing hancur total.
Pikiranku berputar. Li Fugui hanya bisa membuat omong kosong dan berkata, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda hanya dalam beberapa kata. Jika Anda harus meminta saya untuk memberikan penjelasan, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Petik 2. Zhang Jingjing berkata tanpa basa-basi. Dia meludah ke dalam lift. Bah, tidak tahu malu tidak tahu malu. Aku belum pernah mendengar pria dan wanita melakukan hal-hal yang tidak tahu malu karena ketidakberdayaan. Petik 2. Mungkinkah Nangong Sueki lebih kuat darimu? Apakah dia sengaja melakukannya padamu? Li Fugui berkata sambil tersenyum pahit, Jingjing, tidak ada gunanya bagimu mengatakan itu. Petik 2. Yah, jika kamu tidak ingin membantuku, kamu bisa mengatakannya dengan jelas dan aku bisa membawamu bersamaku ketika aku kembali, nanti, lalu biarkan duo-duo datang dan bantu saya. Zhang Jingjing hendak berkata, jika tidak biarkan duo-duo datang dan bantu saya. Tapi kata-kata itu keluar dari bibirnya. Li Fugui menghela nafas lagi dan berkata, jika bukan karena kamu pandai komputer dan tahu cara menggunakan teknologi komputer untuk mengunci target dan menemukan petunjuk pihak lain, bagaimana aku bisa membiarkanmu tetap di sini? Petik 2. Jaringan di desa Xiaoxi tidak bagus, ditambah lagi itu cukup jauh dari kota Jiangnan. Jika saya tidak bisa mendapatkan orang yang dapat dipercaya untuk mengawasi saya di sini, saya tidak akan bisa tenang dan berurusan dengan Tiangang Sekte setelah saya kembali. Dengarkan apa yang dikatakan Li Fugui. Zhang Jingjing menelan kata-kata di bibirnya. Dia hanya bisa menarik kembali pikirannya dan berbisik, oke, kenapa aku tidak tinggal? Katakan padaku, selain membiarkan aku mengawasi apa yang baru saja kamu katakan, apalagi yang kamu ingin aku lakukan. Petik 2. Li Fugui dengan sengaja menunjukkan tersenyum, wajah dengan ekspresi bersyukur. Sambil memegang tangan Zhang Jingjing, dia berkata dengan penuh semangat, selama Anda dapat membantu saya mengawasi 3 hal ini, saya akan puas. Petik 2. Jika Anda benar-benar ingin membantu saya melakukan sesuatu, bantu saja saya. Latih para budak ini dari keluarga Lu dengan baik, dan saya akan mempercayakan mereka dengan tanggung jawab penting di masa depan. Zhang Jingjing tampak sedikit tidak yakin kali ini, dan berkata, saya akan mencobanya, saya tidak yakin apakah itu akan berhasil di akhir. Sebenarnya, yang diinginkan Li Fugui adalah sikap Zhang Jingjing. Tunggu hingga Zhang Jingjing selesai berbicara. Dia mengangguk dan tersenyum, bahkan jika itu tidak berhasil, aku masih ingin mengucapkan terima kasih padamu. Segera, keduanya datang ke kamar pribadi. Saat Li Fugui memasuki pintu, Zheng Lizong, Ye Kang, Lin Ziwen dan yang lainnya semuanya berdiri. Di mata mereka, saat ini, Li Fugui tampak seperti dewa. Bagaimanapun, Lu Shaocheng, yang tidak boleh tersinggung di mata banyak pengusaha di kota Jiangnan, pada akhirnya secara tak terduga dipukuli sampai mati oleh Li Fugui. Berani bertanya pada seluruh dunia, berapa banyak orang yang bisa menentukan seperti Li Fugui? Tentu, ketiga keluarga ini masih belum mengetahui kabar bahwa Sekte Tiangang datang untuk membunuh mereka. Jika Anda mengetahui hal ini, diperkirakan cara mereka memandang Li Fugui pasti akan berubah. Ketika Li Fugui datang ke kursi utama, dia tidak langsung duduk. Sebaliknya, dia melihat sekeliling ke semua orang dan mendarat di Mu Yunlong. Setelah dia perlahan datang ke sisi Mu Yunlong, dia tersenyum sopan dan berkata, Direkturmu, kamu harus duduk di sini. Bersambung,